bagaimana sebagai bentuk menyelesaikan pekerjaan sebagai jaksa dan melihat suatu perkara. Harus dibedakan antara perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan antara jabatan yang harus dipisahkan. Itu yang menjadikan suatu tantangan untuk objektivitas. Jadi jangan sampai membawa perasaan tidak enak, riko, itu yang harus dihilangkan. Disitulah harus keluar sebagai penuntut umum, sebagai penyidik yang menerima berkas dari kepolisian untuk memeriksa suatu perkara. Jadi ini sebetulnya bukan penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog bersama pakar hukum acara pidana Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hipnu Nugroho, kita dengar lebih dahulu statement dari PLT Jampitsus Rudy Margono. Secara formil akan menerima penyerahan peran perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme dan sinergi dalam penanganan. Karena faktanya masyarakat publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi tadi. Apa yang disinergikan yang penting adalah kecepatan. Yang pertama, untuk pengembangan alat bukti ke maksimalitas, kemudian pengembangan barang bukti. Dan yang penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kantor Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jampitsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Informasinya sudah ditetapkan 2 tersangka, yaitu informasi, yaitu swasta. Yang kedua adalah dari pihak umum negeri, yaitu berinisial F. Ya, demikian tadi PLT Jampitsus Rudy Margono. Saya tanyakan ke Prof. Hipnu. Prof, ini artinya PLT Jampitsus, maksud saya mantan Jampitsus FA mengundurkan diri, statusnya masih aktif ya Prof? Masih aktif sebagai jaksa. Kemudian nanti yang memeriksa etiknya itu Pak Rudy Margono yang juga sebagai Jamwas dalam hal ini, pengawas. Betul demikian ya Prof? Ya, betul. Ya, itu kan sebetulnya makanya di sini nanti sebagai bentuk tantangannya bagaimana sebagai bentuk menyelesaikan pekerjaan sebagai jaksa dan melihat suatu perkara. Harus dibedakan antara perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan antara jabatan yang harus dipisahkan. Itu yang menjadikan suatu tantangan untuk objektivitas. Jadi jangan sampai membawa perasaan tidak enak, riko, itu yang harus dihilangkan. Disitulah harus keluar sebagai penuntut umum, sebagai penyidik yang menerima berkas dari kepolisian untuk memeriksa suatu perkara. Jadi ini sebetulnya bukan orangnya, tapi perbuatannya, Mbak. Perbuatannya atas dugaan 12E kaitannya pemerasan, 12B kaitannya gratifikasi, dan pencucian uang pasal 4, pasal 5 Undang-Undang nomor 10 2010. Itu yang saya kira harus menjadikan suatu tantangan antara pihak-pihak yang memeriksa. Oh, ini bekas atasnya, harus dihindarkan seperti itu. Baik. Inilah yang menjadikan pengamatan kita semua termasuk masyarakat lah, termasuk Komisi 3 yang dilihat seperti itu, Mbak. Baik, termasuk relasi Kejagung Polri dalam kasus ini menurut Anda lebih menunjukkan sebagai check and balances begitu ya, bukan tarik-menarik kepentingan antara 2 instansi tersebut?
Ya, bukan, apalagi tarik menarik, enggak. Ini suatu kasus hukum. Makanya tadi Pak Saud mengatakan ini suatu musuh bersama adalah korupsi, kan itu. Sehingga bagaimana penanganan, ya penanganan bersama. Koneksitas sebagai bentuk integritas, sebagai bentuk pra penuntutan, ruang koordinasi, itulah yang kita inginkan. Apalagi di KUHP baru, Mbak. KUHP baru itu sudah meletakkan bagaimana ketika pemeriksaan jaksa masuk sebagai peneliti untuk sebagai asas cepat kepada di persidangan. Jadi bukan lagi asas diferensiasi fungsional, sudah nggak ada sekarang, tapi Baik. sudah diferensiasi yang terbatas, itu Mbak. Baik, saya juga ingin mengutip Pak Saud, tadi kita menggunakan asas praduga bersalah dalam hal ini seperti yang penyidik lakukan dalam penggeledahan-penggeledahan di beberapa titik. Tidak ada satupun usaha, Prof. Hipnu, restoran perusahaan yang tercatat di LHKPN atas Ya. nama FA. Apa catatan Anda terkait hal itu? Ya, ada asas praduga bersalah dan asas praduga tak bersalah. Jadi asas praduga bersalah itu meletakkan pada perlakuan. Jadi kalau perlakuan itu dilakukan dengan upaya paksa, misalkan penangkapan, penahanan, itu sudah asas praduga bersalah. Oh, buktinya ada kok, barangnya ada kok, ditangkap lagi, kan gitu. Itu asas praduga bersalah. Kalau asas praduga meletakkan keadaan bebas, lah itulah nanti di persidangan menjadi asas praduga tak bersalah. Disitulah suatu perbedaan antara perlakuan bersalah dan tidak bersalah. Lah ini yang sekarang saya kira Kortas Tipikor melakukan suatu tindakan yang asas praduga tak bersalah. Gitu. Baik, kenapa perusahaan, restoran, kafe itu tidak tercatat di LHKPN, Prof? Apa catatan Anda? Ya, catatan kami tidak objektif, kan itu loh. Jadi disinilah yang saya kira sebagai bentuk pejabat negara, masyarakat, catatan itu harus komplit. Jangankan restoran, sepeda bodol pun kalau perlu dicatat, Mbak. Sepeda rusak itu dicatat, karena itu aset. Kan itu. Ini yang kalau kita melihat hasil-hasil KPN itu banyak sekali yang tidak dicatatkan. Pertanyaannya kenapa tidak dicatatkan? Ada suatu kegundahan, ada suatu kekhawatiran, itu yang terjadi biasanya. Sehingga kadang-kadang tidak objektif. Padahal LHKPN itu sebagai pintu masuk untuk melihat profil jabatan seseorang. Oh, ini seorang jaksa, berapa sih kekayaannya? Kok melebihi? Wah, itu ya betul. Lah, itu profil. Lah, berarti kalau seperti itu ada sesuatu yang disembunyikan. Kenapa tidak dilaporkan? Lah, disitulah saya kira KPK juga punya PR ke depan untuk menyisir bagi pejabat-pejabat yang tidak melaporkan LHKPN secara objektif. Begitu, Pak. Baik, Anda melihat posisi KPK saat ini seharusnya sebatas apa, Prof. Hipnu? Hanya sebagai supervisor saja atas Polri dan Kejaksaan atau sebenarnya bisa masuk lebih dalam menjadi penegak utama dalam perkara Jampitsus ini? Ya, enggak juga, Mbak. Karena sekarang kan namanya penyidik itu sudah ada polisi, sudah ada jaksa, ada KPK. Ini independensinya tinggi sekali. Jadi KPK masuk itu kalau memang ada suatu permasalahan antara penyidikan dan penuntutan. Itu yang disebut tadi Korsub koordinasi supervisi. Itu yang muncul misalkan suatu perkara itu mau dinaikkan kok tidak naik-naik. Mau perkara dilimpahkan tidak naik. Kepolisian kesulitan menginginkan keinginan penuntut umum juga kesulitan untuk menerjemahkan pada penyidikan. Itu baru masuk sebagai Korsub untuk mengkoordinasi supervisi. Permasalahannya di mana? Nah, di situ, Pak. Di situ. Nah, dalam hal seperti ini makanya KPK saya kira tidak pada posisi yang melihat, ya biarkan masalah penyidik Kortas maupun penyidik penuntut umum berjalan dengan koridor yang ada. Baik. Kita percayakan, karena masing-masing penegak itu sudah firm semua. Gitu. Baik, dari sisi politik hukum, Prof. Hipnu, siapa yang harus bertanggung jawab memastikan kasus ini tidak berhenti di 2 tersangka saja, tapi menembus jejaring dan aliran dana di belakangnya? Nah, disinilah nanti bagaimana penegak hukum, Komisi 3, yang dalam hal ini juga nanti penuntut umum mampu membuka takbir itu apakah hanya masalah F atau D ataukah ada yang lain. Siapa yang menjadikan objek pemerasan, siapa yang menjadikan objek pemerasan ataupun terkait pemberian dugaan gratifikasi. Pemberi itu bisa dicacak, Mbak, pemberi itu, tapi penerima itu yang tidak boleh. Nah, disitulah yang saya kira yang kita tidak lihat perkembangan seperti itu dalam suatu penyelesaian yang kita dengar selama ini, ujung-ujung langsung dilimpahkan.
Nah, tapi itu baik, itu baik. Nanti kita lihat di dalam suatu dakwaan dalam penuntut umum dalam membuka seperti ini. Jadi saya kira secara politik hukum ini bagian dari apa namanya Pak Presiden ya asta cita Presiden itu kan diantaranya pemberantasan korupsi. Coba asta cita keempat, Pak. Nah, disinilah saya kira penyidik tipikor punya kewenangan, jaksa punya kewenangan, apalagi KPK dalam rangka pemberantasan tipikor seperti yang diinginkan Presiden Prabowo. Bagaimana publik dan terutama juga media tidak apatis dan tetap terlibat dalam mengawasi jalannya proses ini, Prof? Ya, makanya di sini nanti kita melihat bagaimana lihat perkembangan dari pelimpahan perkara ini. Bagaimana cerita dari suatu permasalahan ini. Bagaimana subjek hukum bisa melakukan tindakan seperti ini. Bagaimana pengawasan terhadap misalkan Kompolnas, pengawasan terhadap Komisi Kejaksaan kok bisa jebol seperti ini. Sejak kapan itu terjadi? Ini yang jadi menarik. Apakah ada kepentingan politik? Siapa yang menjadikan pemberi? Barangnya lewatnya mana? Membawanya bagaimana? Emasnya dari mana? Itu saya kira harus utuh nanti. Kita harus melihat suatu objek secara utuh. Nah, disitulah yang kita tunggu di dalam paparan-paparan baik oleh penyidik atau penuntut umum. Pak. Obstruction of justice yang sering muncul, Prof, dalam kasus-kasus kejahatan asal, misalnya korupsi, kemudian dalam kasus ini misalnya nanti diproses TPPU-nya juga, itu apa yang sering muncul dan bagaimana biasanya selama ini APH menangani terkait hal itu? Ya, obstruction of justice memang dimungkinkan. Siapa yang melakukan adalah pihak-pihak yang berkepentingan. Kepentingan terhadap kasus yang bersangkutan. Bisa menghambat, bisa merusak, bisa melakukan tindakan-tindakan yang kaitannya untuk suatu perkara itu tidak berjalan. Itu obstruction of justice. Nah, pertanyaannya kalau kita melihat kemarin kan putusan Mahkamah Konstitusi kan tindakannya obstruction yang material. Jadi susahnya di mana? Pemberiannya di mana? Kekacauannya di mana? Itu kalau memang tidak ada agak sulit karena sudah ada perubahan. Kalau dulu dapat, jadi luas sekali tindakan-tindakan yang mengarah pada obstruction of justice gampang sekali untuk masuk. Tapi sekarang agak ada pembatasan. Ini yang menjadikan suatu titik balik dalam perkembangan dinamika terhadap tindakan-tindakan untuk melakukan obstruction. Siapa? Ya bisa penyidik, bisa penuntut umum, bisa NGO, siapapun yang berkepentingan dalam seperti ini. Makanya kemarin kalau kita lihat Humas Polda kan menyatakan jangan sekali-kali menghalangi. Itu bagian obstruction untuk memperingatkan, jangan sekali-sekali. Nah, disitulah yang menjadikan, karena itu menjadikan nanti agak lama, Pak. Asal cepatnya nggak ketemu. Pembukaan sebagai bukti materialnya juga nggak ketemu. Ingat loh ya, dalam hal hukum pidana adalah mencari kebenaran material. Apa itu kebenaran material? Adalah kebenaran sebenarnya. Disitulah yang nanti kita dengarkan duitnya dari mana, dolarnya dari mana, emasnya dari apa, membawanya seperti apa, kapan ditempatkan. Ya, saya kira itu nanti akan diungkap di dalam suatu persidangan. Dan itu harusnya diungkapkan segera nggak sih, Prof? Dasar penetapannya, konstruksi, 3 perkara yang disangkakan, asal-usul aset, kemudian alasan pelimpahan perkaranya, itu semua harus diumumkan segera agar spekulasi di publik ini tidak semakin liar begitu. Ya, idealnya seperti itu, Mbak. Idealnya seperti itu. Makanya kalau kita kemarin melihat tadi malam, kita tunggu-tunggu kok nggak ada ceritanya, kan itu loh. Nggak ada ceritanya, nggak ada suatu cerita yang kita sebagai masyarakat ngerti. Bagaimana sih modusnya, bagaimana sih membawanya, bagaimana sih emasnya, usulnya dari mana, perusahaan apa, kapan, nah, itu nggak ketemu. Ujuk-ujuk sudah digeledah dan sebagainya, ditemukan barang bukti. Yang kemudian kita mendengar sudah dilimpahkan kepada PLT Jampitsus. Ini yang nanti kita tunggu di dalam persidangan, dalam pembuatan surat dakwaan. Mudah-mudahan nanti jaksa penuntut umum bisa memberikan gambaran secara utuh tentang kasus dari emas, uang, dan sebagainya itu untuk menjadikan suatu cerita yang utuh. Karena dalam suatu dakwaan itu harus memberikan suatu cerita antara lokus dan tempus delictinya. Sebab kalau tidak ada suatu cerita, lokus dan tempus berpotensi menjadi obskur. Apa itu obskur? Adalah kabur. Baik. Terakhir, Prof. Hipnu, selama jadi Jampitsus dan juga Dirdik kan FA menangani kasus-kasus besar ya. Total kerugian negara tercatat lebih besar dari 250 triliun, lebih dari 250 triliun. Menurut Anda, apakah harus bagaimana cara melihat ataukah semua kasus-kasus besar yang pernah ditangani itu mana yang harus diaudit misalnya?
Ya, audit itu bagian suatu ilmu bantu. Kan, ilmu bantu yang disebut namanya audit forensik. Ilmu bantu untuk membantu penyidik, untuk membantu penuntut umum, untuk membantu hakim dalam menghitung. Jadi di sinilah saya kira nanti perhitungan-hitungan audit itu mempunyai nilai secara strategis. Apakah auditnya itu bisa dipertanggungjawabkan? Kalau tidak, diaudit ulang. Nah, itu. Ini juga pertanyaan. Karena dalam hal audit itu kita hanya menerima, Pak. Sejauh mana kebenarannya, kita percaya pada hasil ahli audit. Nah, itu yang saya kira menjadikan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban secara moral dan hukum, bahwa secara kaitannya audit pun disumpah bahwa dia akan memberikan keterangan sebenarnya dan sebenarnya. Itu saya kira menjadikan suatu yang tersendiri, tapi di situ yang menjadikan titik poin. Karena dalam hal tindak pidana korupsi, betul Mbak, adalah bagaimana mengembalikan aset tindak pidana korupsi. Jadi kalau subjek orangnya nanti ada, tapi uangnya itu segera kembali pada negara sehingga bisa untuk melakukan tindakan-tindakan pembangunan. Orangnya nomor 2. Itu yang sekarang di dalam KUHP baru yang terkait dengan rehabilitatif, restoratif di dalam suatu pengungkapan perkara. Apalagi tindak pidana korupsi, bagaimana men-tracer aset untuk kembali pada negara. Ya, mungkin penyidik juga bisa pakai novelty yang dihasilkan oleh FA, Prof. Disertasinya tentang cara menyita dan melacak aset pencucian uang. Mungkin kunci-kuncinya ada di situ, ada di novelty yang dihasilkan oleh FA. Tapi oke, terakhir satu lagi, Prof. Hipnu. Kasus Jampitsus ini kan menunjukkan dugaan korupsi justru terjadi di jantungnya lembaga penegak hukum, jantungnya APH. Seberapa besar dampak kasus ini terjadi terhadap persepsi korupsi dan kepercayaan publik? Kalau tadi Pak Saud sudah menyampaikan CPI Indonesia itu turun menjadi 34 dan peringkat kita merosot ke 109. Ya. Ini akan menjadi titik poin, Mbak. Kalau ini diungkap dengan betul, saya kira persepsi korupsi kita akan naik. Tapi kalau ini dijadikan tengah-tengah, apalagi tadi Pak Saud mengatakan tarik-menarik, saling menutup, lah itu menjadi hancur lagi kita. Itulah yang menjadikan tantangan kita bagi penegak hukum, siapapun masyarakat, untuk membantu bagaimana ini secara betul-betul objektif sehingga bisa membuka tabir. Sehingga nilai IPK kita terhadap korupsi itu bisa naik terus. Karena kita turun terus. Kenapa? Karena saling mengunci tadi. Karena saling menutup tadi. Nah, disitulah tantangan kita sebagai penegak hukum, sebagai penterjemah asta cinta Presiden pemberantasan korupsi, harus bahu-membahu untuk meningkatkan cerita anti korupsi di tingkat dunia. Baik, kita terus kawal berjalannya kasus ini. Prof. Hipnu, terima kasih banyak atas insight Anda untuk NTV Prime. Hari ini sehat selalu, Prof. Pemirsa, penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka dan pelimpahan perkaranya ke Kejaksaan Agung menjadi ujian besar bagi independensi penegakan hukum. Transparansi, pengawasan, dan pembuktian yang terang menjadi kunci agar perkara ini tidak menyisakan konflik kepentingan dan keraguan publik. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.